Malam itu dingin dan sunyi menyelimuti jalan raya yang biasa ramai dilewati kendaraan dan pejalan kaki. Ardi, seorang bapak dua anak, berdiri di balik gerobak nasi gorengnya, menatap kosong ke arah jalan yang hampir tanpa aktivitas. Istrinya bekerja sebagai pembantu di luar kota, meninggalkan Ardi menjalani hari-hari sebagai seorang single parent. Anak-anaknya sudah besar dan mandiri, tapi kesepian tetap menghantui setiap malamnya. Biasanya, gerobak nasi gorengnya ramai dikunjungi pembeli yang lapar setelah pulang kerja atau sekadar melepas penat malam. Namun malam ini berbeda. Hanya beberapa orang yang lewat, dan mereka pun hanya sekilas melirik tanpa berhenti. Angin dingin berhembus pelan, membawa bisikan samar yang seolah memanggil dari kejauhan. Ardi menggosok tangannya, mencoba menghangatkan diri. Ia merasa ada sesuatu yang aneh malam ini. Suasana yang tak biasa, seperti ada mata yang mengawasinya dari balik kegelapan. Lampu jalan di seberang gerobaknya berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding rumah kosong di dekat situ. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat dan tidak beraturan mendekat dari arah gelap. Ardi menoleh, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan samar yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Suara itu semakin dekat, dan hawa dingin yang menusuk semakin terasa. Seketika, lampu gerobak Ardi mati. Kegelapan menyelimuti sekelilingnya, hanya diterangi cahaya rembulan yang pucat. Ardi merasakan napas dingin di lehernya, seolah ada sosok yang berdiri tepat di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang, dan suara bisikan lirih terdengar di telinganya, membuat bulu kuduknya meremang. Dalam kegelapan itu, Ardi sadar bahwa malam ini bukanlah malam biasa. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak bisa ia lihat dengan mata kepala, namun terasa sangat nyata. Di tengah kegelapan malam yang sunyi, tiba-tiba seorang wanita muncul dari balik bayang-bayang pepohonan di dekat gerobak Ardi. Sosoknya anggun, dengan rambut pirang terurai dan wajah cantik yang memancarkan aura misterius. Ia berjalan pelan menuju gerobak nasi goreng, memesan seporsi nasi goreng dengan suara lembut yang hampir seperti bisikan. Saat Ardi menyerahkan makanan, wanita itu mengeluarkan selembar uang kertas yang usang dan kuno, mata uang yang sudah lama tidak berlaku. Ardi menatap uang itu dengan bingung, merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Namun, ia menerima pembayaran itu tanpa berkata apa-apa. Wanita itu duduk sejenak di tepi jalan, menikmati nasi gorengnya dengan tenang, lalu menatap ke arah rumah kosong yang berada di seberang jalan. Wajahnya berubah sendu, seolah menyimpan cerita yang dalam dan berat. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan Ardi dengan rasa penasaran dan hawa dingin yang tak bisa hilang dari pikirannya. Sejak malam itu, Ardi sering melihat sosok wanita itu muncul kembali, selalu dengan uang kertas tua yang sama dan tatapan yang penuh makna. Rumah kosong di seberang jalan pun semakin terasa, seperti menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Setiap malam, selepas gerobaknya mulai sepi, Ardi kerap melihat sosok wanita Belanda itu datang kembali. Tanpa pernah mengenalkan namanya secara langsung, wanita itu selalu memesan seporsi nasi goreng dengan uang kertas tua yang sama, lalu duduk di bangku kayu di pinggir jalan. Suaranya lembut dan penuh kehangatan, membuat Ardi merasa nyaman meski malam itu dingin dan sunyi. Mereka mulai berbincang-bincang ringan tentang kehidupan, kenangan, dan hal-hal sederhana yang membuat kesepian Ardi sedikit terobati. Wanita itu bercerita tentang masa lalunya yang jauh, tentang negeri yang jauh dari desa kecil tempat Ardi tinggal. Ardi pun menceritakan tentang keluarganya, tentang istri dan anak-anaknya yang kini jauh darinya. Malam demi malam, keakraban mereka semakin tumbuh. Ardi merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan itu, sebuah kehangatan yang lama hilang dari hidupnya. Ia tak pernah menanyakan lebih jauh tentang siapa wanita itu sebenarnya, dan wanita itu pun tak pernah mengungkapkan banyak tentang dirinya. Yang Ardi tahu hanyalah, kehadiran wanita itu membawa warna baru dalam kesendirian dan rutinitasnya. Namun, di balik senyum dan cerita yang mereka bagi, ada misteri yang tersembunyi, misteri yang belum pernah terungkap,
dan perlahan mulai mengikat hidup Ardi dalam dunia yang tak pernah ia duga sebelumnya. Suatu malam Jumat Kliwon, suasana desa terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin, dan bayangan-bayangan tampak bergerak lebih gelap dari biasanya. Wanita Belanda itu datang seperti biasa ke gerobak nasi goreng Ardi. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Dengan suara lembut dan sedikit menggoda, ia mengajak Ardi untuk mampir ke rumahnya yang katanya tak jauh dari situ. Ardi, meskipun merasa ragu, tak bisa menolak ajakan wanita itu. Ia mengikuti langkahnya menyusuri jalan setapak yang gelap dan berliku. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rumah mewah yang berdiri megah di tengah kegelapan malam. Ardi terpaku sejenak, hatinya dipenuhi kebingungan dan keheranan. Sebagai orang asli daerah itu, ia yakin belum pernah melihat rumah sebesar dan semewah itu di sekitar sini. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan interior yang elegan namun dipenuhi aura misterius. Lampu-lampu kristal berkilauan, namun ada kesunyian yang aneh menyelimuti setiap sudut ruangan. Wanita itu tersenyum tipis, mengajak Ardi masuk lebih dalam. Malam itu, di rumah yang tak pernah ada dalam ingatan Ardi, segala sesuatu terasa seperti berada di antara dunia nyata dan mimpi. Ardi mulai merasakan getaran aneh, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik kemewahan dan keheningan rumah itu. Sebuah rahasia yang menunggu untuk terungkap. Di dalam rumah mewah yang sunyi itu, wanita itu melangkah mendekat dengan senyum misterius. Tangannya yang dingin menyentuh lengan Ardi perlahan, membuat bulu kuduknya meremang. Suasana yang awalnya terasa hangat dan menggoda tiba-tiba berubah menjadi penuh ketegangan yang sulit diungkapkan. Meski demikian, ada sesuatu dalam sentuhan itu yang anehnya membuat Ardi merasa terpikat, seolah ada daya tarik yang sulit ia tolak. Namun, di tengah perasaan campur aduk itu, kesadaran tiba-tiba menyergapnya. Ia mengingat keluarganya, istri yang jauh di luar kota, yang tengah berjuang mencari nafkah demi anak-anak mereka. Rasa tanggung jawab itu membanjiri hatinya, mengusik segala godaan yang mencoba merenggutnya malam itu. Dengan napas berat, Ardi meraih ponselnya dan berniat menghubungi sang istri. Berharap suara di ujung telepon dapat mengembalikan dirinya pada kenyataan dan kekuatan untuk menghadapi malam yang penuh misteri ini. Belum sempat Ardi mencari kontak istrinya di ponsel, suasana di dalam rumah itu tiba-tiba berubah drastis. Wajah wanita Belanda itu berubah menjadi dingin. Matanya menatap tajam penuh kemarahan yang sulit dijelaskan. Angin dingin menyusup ke seluruh ruangan, membuat udara terasa menusuk hingga ke tulang. Asap putih mulai mengepul dari sekitar wanita itu, perlahan-lahan memenuhi ruang tamu yang sebelumnya mewah dan bersinar. Ardi menatap dengan mata terbelalak, merasa tubuhnya membeku oleh hawa dingin yang semakin pekat. Wanita itu mengeluarkan bisikan yang tak terdengar jelas, lalu tiba-tiba menghilang di antara kepulan asap yang semakin tebal. Saat asap itu menghilang, Ardi terkejut bukan main. Ruangan yang tadinya megah dan terang kini berubah menjadi rumah kosong yang terbengkalai, dengan dinding yang retak dan cat yang mengelupas. Debu beterbangan dan bau lembab menyeruak memenuhi udara. Ardi menyadari bahwa ia berada di dalam rumah kosong yang selama ini berdiri seberang jalan warung nasi gorengnya, tempat yang selama ini menjadi sumber bisikan dan ketakutan warga sekitar. Jantung Ardi berdegup kencang, dan rasa takut mulai merayapi seluruh tubuhnya. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang kesepian atau kerinduan, tapi tentang sebuah misteri yang lebih dalam dan gelap dari yang pernah ia bayangkan. Ardi terperangah, menatap dengan ngeri suasana rumah yang tiba-tiba berubah menjadi reruntuhan suram itu. Hatinya berdegup kencang, napasnya memburu, dan dingin yang menusuk seolah merayap ke seluruh tubuhnya. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari secepat mungkin keluar dari rumah kosong itu. Langkah kakinya bergemuruh di lantai yang retak, suara napas terengah-engah memenuhi telinga. Hatinya dipenuhi ketakutan dan kebingungan, namun naluri untuk segera kembali ke tempat yang familiar menguatkan langkahnya. Angin malam yang dingin menyambutnya saat ia melangkah keluar,
namun rasa mencekam belum juga hilang. Ardi terus berlari menyusuri jalan setapak menuju warung nasi gorengnya. Setiap detik terasa seperti perjuangan melawan bayangan-bayangan gelap yang seolah mengikutinya. Sesampainya di gerobak, ia terjatuh terduduk, dada terengah-engah, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Di bawah sinar rembulan yang pucat, Ardi memandang sekeliling warungnya yang sederhana itu. Meski tempat itu jauh dari kemewahan, di sanalah kenyataan dan kehidupannya berada, tempat yang memberinya kekuatan untuk menghadapi segala misteri dan kesepian malam. Keesokan paginya, meski tubuhnya masih lelah dan pikirannya penuh kegelisahan, Ardi memutuskan untuk mencari jawaban atas kejadian malam sebelumnya. Ia berjalan menuju rumah sesepuh desa, Pak Marto, yang dikenal sebagai orang yang bijak dan memahami sejarah serta cerita lama di kampung mereka. Setibanya di sana, Ardi menceritakan semua yang dialaminya, pertemuan dengan wanita misterius, rumah mewah yang tiba-tiba berubah menjadi rumah kosong, dan suasana mencekam yang menyelimuti tempat itu. Pak Marto mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk pelan seolah sudah menduga sesuatu. Rumah kosong itu dulunya milik seorang tentara Belanda, kata Pak Marto dengan suara berat. Dulu, sekitar zaman penjajahan, tentara itu tinggal di situ bersama istrinya. Tapi perempuan itu mengalami nasib tragis. Dia meninggal tertembak saat terjadi pertempuran di desa ini. Suaminya, tentara itu, sudah kembali ke Belanda setelah perang usai, meninggalkan istrinya sendirian di sini. Pak Marto melanjutkan, sejak saat itu, rumah itu terbengkalai. Banyak yang bilang arwah sang istri masih gentayangan. Tidak bisa tenang karena nasibnya yang tragis dan ditinggalkan begitu saja. Ardi terdiam, merasakan beban cerita itu menekan dadanya. Semua yang ia alami malam kemarin, kini mulai menemukan makna yang mengerikan. Ia sadar bahwa wanita yang ditemuinya bukan sekadar sosok biasa, melainkan jiwa yang terperangkap dalam kisah kelam masa lalu. Setelah mendengar cerita dari Pak Marto, Ardi pulang dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di warung nasi gorengnya, ia duduk termenung sambil mengamati uang kertas usang yang tadi diberikan wanita Belanda itu sebagai bayaran. Perlahan, ia mengeluarkan uang itu dari saku dan menatapnya dengan seksama. Namun, anehnya, di bawah cahaya rembulan yang mulai redup, uang kertas itu mulai berubah. Warna dan teksturnya memudar, lalu perlahan berubah menjadi daun kering yang rapuh.